Nah, jadi kalau misalnya sampai di retrieve terus dipakai buat pinjol, itu bahaya banget Wah, kan ya. serem ya. Nah, kita bisa rusak. Benar. Jadi kita nggak pinjem duit, tiba-tiba ada orang pakai data kita, pakai nomor aktif kita, tiba-tiba teman-teman kita diteleponin pinjol kan, nama Iya, baik kita ya. jadi rusak gitu. Benar. What time is it? It's Take It Out time. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua penonton dimanapun kalian berada. Selamat datang di episode ketiga dan episode terakhir dari series ini dari HP Podcast Take It Out. So untuk kalian semua yang belum sempat menonton episode kami sebelumnya ya, jangan lupa untuk klik search saja di YouTube channel kami yaitu di Take It Out ID. Nah, bagi kalian semua yang masih belum mengenal kami nih ya, jadi perkenalkan gue dengan Franz, gue adalah Business Personal System kategori Head di HP Indonesia. Dan gue Chris sebagai Tech Consultant untuk market Indonesia, Filipina, dan Pakistan. Nah, di episode sebelumnya kita sudah bahas panjang lebar ya bro soal lifestyle dan audio dengan Wijay Dinky dan juga tentang AMD Technology dan Productivity dengan Mas Freddy. Benar. Nah, kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih bro? Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik nih ya fokusnya ya, yaitu mengenai keamanan cyber. Nah, keamanan cyber ini atau mungkin dengan istilah biasa kita kenal dengan cyber security ya. Nah, sebenarnya deket-deket ini Bro Chris, jadi gue tuh ngebaca sebuah artikel di bulan September kemarin ya. Jadi serangan cyber itu ke perusahaan Indonesia itu sekarang nyata tuh di atas rata-rata loh. Jadi banyak sekali dan bahkan angka statistiknya mengatakan bahwa itu sebesar 746% gitu. Wow. Jadi menurut laporan dari Threat Intelligence Report. Jadi bayangkan banyak sekali serangan-serangan cyber yang sebenarnya terjadi ke perusahaan-perusahaan ya. Iya, besar sekali ya persentasenya ya. Nah, gue juga dapat info nih, gue mau bacain buat kita semua. Kalau di antara ancaman cybersecurity yang kita hadapi, jenis eksploitasi kerentanan atau vulnerability exploit yang paling umum terjadi adalah remote code execution yang dikatakan berdampak pada 62% organisasi yang di Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan terakhir ini. Nah, itu sih gila banget sih, Bro Chris. Jadi kemudian kalau bagi kalian yang belum familiar dengan remote code execution ya, jadi itu adalah bahasa instruksi pemerintahan istilahnya yang dilakukan jarak jauh. Ya, dia bisa melakukan remote instruction dari jarak jauh untuk mengeksekusi sebuah perintah-perintah untuk melakukan sesuatu di perangkat elektronik kita dari jarak jauh terhadap korbannya. Iya benar banget, apalagi sekarang pada saat semuanya house working from home, orang akhirnya menggunakan jaringan rumahnya untuk bekerja yang belum tentu secure. Belum lagi misalnya kita mengakses website-website misalnya nonton streaming online yang ilegal ya. Jadi kita bahkan tidak tahu apakah website tersebut mendownload malware atau tidak. Belum lagi kita yang sering pakai aplikasi bajakan, yang pakai crack dan segala macam, kita double klik, kita tahu nggak di belakangnya terjadi apa. Ada malware, ada backdoor dan lain-lain. Nah jadi seru sekali nih hari ini kita akan membahas soal cybersecurity begitu. Nah kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu ahlinya langsung dari bidang cybersecurity yaitu Mas Ibnu Dwi Cahyo. Selamat siang Mas Ibnu. Siang Mas Chris dan Mas Franz. Ya terima kasih untuk Bro Ibnu yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini dan mau berbagi dan sharing terutama untuk bidang cybersecurity ini kepada semua penonton-penonton podcast Take It Out yang dipersembahkan oleh HP dan AMD ini. Nah sebelum kita membahas lebih jauh mungkin kita tanya kabarnya Mas Ibnu dulu nih, apa kabar akhir-akhir ini? Ya sehat lah kita. Sehat ya? Karena ya pandemi ini alhamdulillah di Indonesia perkembangannya cukup positif ya. Sudah mulai normal, jalanan macet. Ya benar sekali, sudah macet di mana-mana. Sudah macet di mana-mana, jadi ya kita mulai beraktivitas dengan mulai normal ya. Ya entah masih pakai masker, tetapi ya kalau kita lihat jalanan macet itu ini ya bisnis mulai naik lagi dan ya harapannya tahun 2022 ini kita nggak hanya fokus ke pandemi tapi juga fokus ke bisnis, pembangunan dan perbaikan lainnya. Oke, nah boleh diceritakan sedikit mengenai latar belakang dari Mas Ibnu kepada penonton kami? Saya sendiri hari-harinya ini berkecimpung di CISREC ya, Communication and Information System Security Research Center, jadi semacam NGO yang fokus lembaga riset keamanan siber ya. Kita memang fokusnya hanya ke keamanan cyber, tapi isu yang kita ambil itu banyak ya, mulai dari cyber security sampai masalah media sosial,
Dan akhir-akhir ini kita cukup sibuk karena kita menemukan banyak situs pemerintah yang ternyata itu dijadikan disusupi situs judi seperti itu. Oh, oke. Jadi kita cukup menghadapi teman-teman media yang bertanya itu juga cukup sibuk juga karena ternyata setiap provinsi itu puluhan bahkan ada ratusan seperti itu. Nah, ya ini salah satu akibat pandemi juga bagaimana pengamanan cyber itu harus ditingkatkan karena ternyata para peretas itu juga mulai banyak menyerang situs-situs pemerintah ya seperti itu. Ya karena kita tahu bahwa para hacker pun akhirnya working from home ya. Iya, Mereka nggak ada benar sekali. kerjaan, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kerjanya cuman nge-hack juga. gitu ya, benar sekali. Oke, mungkin kita juga pengen tahu sedikit nih Bro Ibnu. Jadi mungkin bisa ceritakan asal-usul atau asal mulanya dari Bro Ibnu sendiri kenapa sih pengen berkecimpung di dalam dunia cyber security? Oh, jadi ini memang serba kebetulan ya. Jadi Oke. karena memang basicnya saya dari SMP suka internet. Jadi saya SMP itu tahun 2000 sampai 2003. Dan kebetulan SMP-nya di kota gitu. Jadi saya di SMP 1 Semarang. Jadi di seberang SMP saya itu ada buka warnet. Oh, oke. Nah, jadi saya sama teman-teman gitu kalau jam 1 jam setengah 2 pulang kita ada sisa kalau Uang uang jajan, saku ya, uang uang saku jajan ya. ya. Uang jajan. Kita buat internet karena Aduh. masih bocah ya. Jadi kita buka apapun. Oke. Jadi kita buka apapun. Waktu kita SMA, kebetulan saya di Taruna Nusantara dulu SMA ada lab komputer. Nah, jadi banyak yang hampir 24 jam gitu kita ada di sana. Dan waktu itu kan mulai Friendster itu naik. Ya, Jadi kita itu di internet itu ada yang ditongkrongin. Ada MIRC juga. Ya. Kita juga waktu itu mulai buat email segala macam. Kita udah mulai tuh tertarik sama internet. Lalu ya kuliah saya nggak ngambil IT karena waktu zaman saya kuliah 2006 itu memang jurusan IT itu masih belum ini ya. Masih langka kali ya. Masih langka, Masih belum ya. umum, apalagi di universitas negeri waktu itu. Ya udah saya ambil hukum internasional yang ternyata sekarang sangat berhubungan dengan dunia IT. Seperti itu. Jadi antara cyber security dan cyber law itu sekarang sangat berkaitan. Karena di Indonesia sendiri banyak sekali peretasan tuh salah satunya karena memang kita itu kurang regulasi. Ya, tidak ada payung hukum ya Mas ya? bisa Payung dibilang. hukumnya masih nggak jelas gitu. Jadi contoh ada lembaga yang dia atau perusahaan dia mengalami kebocoran data, itu kita nggak bisa memintain pertanggungjawaban. Padahal kalau di Eropa ada GDPR, General Data Protection Regulation, undang-undang perlindungan pribadi di Eropa, itu bisa kena tuntut sampai 20 juta euro. Ya. Wow, itu gede sekali ya. Jadi Gede sekali. dendanya itu lebih besar dibandingkan dengan investasi yang harus mereka taruh di dalam cyber security ya? Persis. Iya. Jadi itu karena itu sebenarnya di sepanjang 2020 kalau kita ngelihat di 4 negara ada Jerman, ada Amerika, Inggris dan India itu ternyata mengalami peningkatan agak signifikan terkait perusahaan-perusahaan besar itu berinvestasi di Keamanan cyber ya? cyber. Oh. Karena pandemi jadi kita dipaksa pada akhirnya kita untuk remote tadi bekerja dari rumah. Dan ternyata banyak sekali serangan cyber karena salah satunya apa? Tadi orang itu bekerja dari rumah tidak dibekali perangkat yang baik, wifi-nya juga nggak aman. Apalagi ada yang bekerja pakai wifi-nya dari wifi cafe ya, ini kan tambah bahaya seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari perkembangan dan kemajuan teknologi tadi Bro Ibnu bilang sekarang kan sebenarnya berkembang pesat ya untuk ini ya. Nah, dan juga sekarang ini kan pasti menjadi momen ya, peluang bagi para hacker itu untuk meretas sebenarnya gitu. Semakin ini apalagi istilahnya dengan digital ini semakin booming ya saat ini gitu. Nah, itu menurut Bro Ibnu itu gimana ya? Maksudnya apa sih yang sebenarnya jadi kalau dilihat ini peluangnya tuh sebenarnya yang dilakukan oleh para hacker itu sebenarnya seperti apa yang Bro Ibnu lihat kira-kira gitu? Jadi seperti tadi ya disampaikan oleh Bro Chris. Jadi antara target sama si peretas ini sama-sama lagi ada di rumah. Oke. Sama-sama work from home ya. Sama-sama work from home. Tapi kan ya seperti yang kita tahu, yang namanya peretas itu dia biasanya ada 1-2 langkah lebih dulu dibanding kita-kita ini yang jadi target. Ya. Nah, karena itu memang peretasan contoh ya kata BSSN ya Badan Siber dan Sandi Negara dari bulan Januari sampai kalau nggak salah September kemarin itu ada di Indonesia tuh yang tercatat dan dilaporkan itu 1,3 miliar serangan. Wow, banyak sekali ya berarti ya. Banyak sekali, itu 2 kali lipat lebih dibandingkan tahun lalu.
Artinya peningkatannya itu semakin banyak dan orang itu, para peretas itu juga mereka semakin ngerti. Mereka juga teredukasi kok. Oke. Jadi mungkin yang pemula dia mulai dengan device, dia dia melakukan ya Perubahan tampilan perubahan website ya. tampilan, dia ingin Iya. namanya dikenal. Tapi yang sudah expert itu dia ngincer apa sih? Kartu kredit, oke, itu udah dari dulu nyolong kartu kredit kan. Tetapi sekarang apa? Data seperti itu. Makanya kalau kita lihat di Indonesia ada beberapa lembaga dan perusahaan teknologi itu yang diretas dan bocor datanya puluhan juta itu, ya memang lembaga-lembaga atau kita sebutnya PSTE ya, penyelenggara sistem transaksi elektronik itu yang memang mereka nyimpen, ngolah data masyarakat. Iya. Gitu. Jadi ini ada sebuah pergeseran yang cukup serius. Jadi kalau selama pandemi itu kalau kita lihat selain lembaga-lembaga kesehatan, farmasi dan riset kesehatan itu salah satu yang menjadi target pertasan cukup banyak itu adalah lembaga atau perusahaan yang dia ngelola data orang cukup banyak seperti itu. Oke. Nah, itu kalau menurut gue sih yang disampaikan Bro Ibnu itu poinnya sangat penting ya, yang kadang-kadang mungkin ya kita orang awam mungkin kadang-kadang nggak kepikiran ya mengenai itu. Dan kalau kita ngomong mengenai digitalisasi di sekarang ini ya yang cepat sekali berkembang ya, itu kita harus benar-benar melakukan persiapan ya tentunya untuk menghadapi ancaman-ancaman cyber. Nah, menariknya Bro Chris, jadi sebenarnya kita kemarin ada mengirimkan nih satu unit HP EliteBook 835 notebook yang dilengkapi dengan prosesor AMD untuk dicoba dites gitu, untuk dicoba-coba dites. Nah, karena ada banyak sekali fitur-fitur terkini sebenarnya yang ada di dalam notebook tersebut. Yang berhubungan dengan cyber security nih. Yes, benar sekali. Nah, yang lebih menarik lagi ini HP juga memiliki berbagai macam produk dengan fitur-fitur security yang sangat-sangat powerful sekali ya untuk menjaga dari serangan-serangan cyber. Nah, contohnya adalah HP Drive Lock ya atau Automatic Drive Lock. Jadi dia kalau misalnya kita bayangkan kalau sebuah hard disk kita yang memiliki data istilahnya kita tidak secure dengan drive lock HP ya, dan kita pindahkan ke istilahnya perangkat lain, diambil orang nih dipindahkan ke perangkat lain, komputer lain, dia bisa akan langsung mengambil datanya dengan mudah ya. Nah, dengan HP Drive Lock ini maka dia tidak akan bisa membaca sama sekali hard disk atau storage tersebut karena tidak dikenali, bukan user yang otentiknya aslinya gitu ya, seperti itu. Nah, tentunya juga ada HP Secure Erase. Nah, HP Secure Erase mungkin kalau analoginya adalah kadang-kadang kita suka mendelete sebuah file ya di dalam sebuah storage ya atau hard disk. Nah, kita merasa bahwa setelah kita remove di recycle bin itu sudah hilang ya, kenyataannya tidak ya. Pada saat kita contohnya hendak menghapus semua file itu ya, dan kita ingin memastikan bahwa benar-benar file tersebut hilang, itu harus dihapus byte per byte ya sampai ke level bit ke bit. Nah, dengan teknologi HP security feature HP yang dinamai dengan HP Secure Erase itu bisa menghapus sampai dengan byte per byte. Nah, itu saya pikir itu fitur yang sangat sangat penting untuk dimiliki di sebuah laptop. Karena kenapa? Sekarang kan orang ini butuh banget laptop buat anaknya, buat segala macam. Gak sedikit itu yang mereka itu beli bekas. Kalau yang beli itu ternyata orang awam, dia nggak punya kemampuan untuk mengembalikan data tadi, meretrieve data, it's okay. Tetapi kalau yang beli ini ternyata dia iseng ya, jago, ini punya siapa sih? Oh, ini yang punya cewek cakep nih. Oke, udah diinstal ulang. Datanya dikulik-kulik. Wih, dapat nama pacarnya. Dan ini kan serem. Ya. Seperti itu. Itu kita contoh dalam hal yang sifatnya sangat personal, individu. Kalau kita bicara soal pemerintah, ini sangat strategis. Kenapa? Karena dalam dunia cyber warfare atau hybrid warfare, itu kadang ada negara yang dia melakukan operasi khusus seperti itu. Jadi dia membeli laptop X kementerian, X badan negara itu dibeli. Kan ada tuh kalau ada laptop yang udah nggak kepake gitu, dilempar ke pengepul biasanya. Lah kalau pengepul biasa nggak apa-apa. Kalau ternyata pengepulnya ini dalam tanda kutip agent gitu, Sindikat ya. sindikat, dia nanti jual data ke orang-orang yang membeli, ya kayak James Bond gitulah. Ya. Kan ada yang kayak gini. Dia beli 1000 komputer punya kementerian X. Oke, udah dihapus semua, udah diinstal ulang semua. Tapi dia punya kemampuan untuk ngambil data itu dan laptopnya nggak ada Sure Erase tadi seperti punya HP. Artinya apa? Wih, datanya banyak banget nih. Email-email penting segala macam, kode segala macam, informasi itu akhirnya didapat. Ini kan informasi yang mahal gitu.
kadang memang ada orang yang menjadikan ini bisnis, tapi ada orang yang menjadikan ini sebagai ajang cyber warfare gitu. Nah, hal-hal semacam ini saya pikir dengan HP Shure Erase ini dia menjadi solusi, saya pikir. Karena saya sendiri worry ya. Jadi saya punya laptop pertama itu tahun 2006 waktu saya kuliah. Saya nggak perlu sebut mereknya, waktu itu harga 13 juta. RAM-nya itu 512 MB, ya. Internalnya 60 GB, dan itu masih Core 2 Duo waktu itu kalau nggak salah. Sampai sekarang nggak saya jual. Jadi ya masih ada, itu tebel banget, tebelnya mungkin 2-3 kali lipat dari laptop ini, kayak gitu. Jadi nggak saya jual karena ya nggak tahu, saya memang suka nonton dan baca hal kayak gini. Ya dari saya kuliah saya udah, oh ya udah deh, daripada saya jual murah juga kan. Itu kalau dijual 1 juta juga nggak laku gitu, ya udah saya simpen aja jadi artefak dan masih hidup sampai sekarang gitu. Iya. Itu sebenarnya juga menjadi alasan buat saya untuk tidak menjual semua handphone saya gitu. Jadi yang dari bahkan pertama kali mungkin waktu itu bisa dibilang Sony Ericsson P1i sampai yang level BBM, BlackBerry ya, itu nggak pernah saya jual karena memang sangat rentan sekali kalau misalnya beli sama orang yang punya pengalaman, pakai forensic application, itu bisa langsung ditarik semua data-data. Apalagi kita tahu bahwa handphone kan sekarang jadi komputer kecil kita ya. Jadi misalnya KTP kita, kemudian KK kita simpan di sana semua. Dan pernah lewat di dalam storage di dalam handphone kita. Nah jadi kalau misalnya sampai di retrieve, terus dipakai buat pinjol, itu bahaya banget kan ya. Serem ya. Iya gitu, makanya itu salah satu juga feature Secure Erase menjadi sangat penting ya buat kita semua. Nama kita bisa rusak. Benar. Jadi kita nggak pinjem duit, tiba-tiba ada orang pakai data kita, pakai nomor aktif kita, tiba-tiba teman-teman kita diteleponin pinjol, kan nama baik kita jadi rusak gitu. Benar. Aduh, nggak kebayang. Nggak kebayang ya ini. Benar. Oke, yang menariknya juga Bro Chris, jadi di HP EliteBook itu juga sudah dilengkapi dengan TPM loh, Trusted Platform Module, dan ini tentunya sangat terpakai sekali di Windows device ya. Apalagi sekarang kayak misalnya kita ngomong yang kita dengar juga ya, Windows 11 itu mengharuskan ya kan. Benar. Jadi benar-benar sangat kepake gitu untuk ini, dan ini boleh dibilang device-nya sudah ready for Windows 11 ya untuk ini. Nah, di luar daripada itu yang tadi sempat disinggung oleh Bro Ibnu, di HP itu juga kita mempunyai fitur security yang dinamakan dengan HP Wolf Security. Nah, ada beberapa yang menarik sih, seperti HP Sure Start, HP Sure Run, ya, HP Sure Recover, Sure Click yang tadi disebutkan Bro Ibnu, dan juga Sure Sense gitu. Oke, mungkin boleh sedikit diceritakan kali ya, apa sih Sure Start itu, apa itu Sure Click misalnya. Jadi para penonton jadi bisa lebih mengerti nih, kira-kira Sure Platform ini bisa melindungi kita dari apa? Oke, nah saya mungkin mulai dari Sure Start ya. Mulai dari Sure Start. Nah, di Sure Start ini adalah untuk memproteksi BIOS atau firmware kita ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong sebuah perangkat elektronik ya, sebuah komputer ya, BIOS atau firmware itu adalah jantung dari sebuah perangkat elektronik ya. Artinya kalau misalnya ada sebuah program jahat yang menyusupi masuk dan mengganti microcode ya dari sebuah prosesor atau misalnya dari sebuah firmware atau BIOS, itu akan benar-benar istilahnya menjadi sebuah instruksi yang paling tinggi yang harus diikuti oleh sebuah perangkat elektronik. Ya, jadi bayangkan itu sangat bahaya sekali. Nah, HP Sure Start ini itu melakukan melindungi BIOS-nya dengan automatic self-healing recovery. Artinya kalau misalkan terjadi perubahan coding microcode tersebut, maka langsung akan dilakukan automatic self-healing recovery. Jadi tanpa user intervention ya? Yes, benar sekali. Nah, yang menariknya adalah user nggak perlu klik apapun, dan itu langsung automatic di recovery pada saat menyalakan laptop ataupun PC ya, belum masuk ke dalam Windows, langsung dilakukan automatic recovery hanya dalam waktu hitungan detik. Nah solusi ini sebenarnya software base atau hardware base nih Bro? Nah, ini adalah hardware base yang tertanam ya di dalam perangkat-perangkat HP komputer ya, terutama untuk yang di Pro Series dan Elite Series. Berarti selama si hacker nggak bisa mengambil laptop kita secara fisik, dia nggak bisa benar-benar ngehack notebook kita ya berarti? Benar, nggak mungkin hackernya ngambil perangkat ini, itu namanya colong ya kan, itu nyolong kayak gitu. Oke. Nah selanjutnya apa lagi nih Bro? Nah selanjutnya itu ada contohnya misalnya seperti HP Sure Run ya. HP Sure Run itu adalah salah satu fitur HP untuk menjamin bahwa aplikasi tersebut itu masuk dalam whitelisting ya. Yang tentunya jadi tidak bisa, kadang-kadang kalau kita ngomong program jahat ya, dia bisa mematikan program-program tertentu ya. Misalnya antivirus ya? Ya benar sekali, yang paling umum adalah antivirus dimatikan ya, seperti itu. Nah itu adalah HP Sure Run ini akan memastikan bahwa proses-proses yang masuk dalam whitelisting tersebut itu tidak akan bisa di-close secara paksa oleh program ataupun eksternal faktor yang tidak dikenali.
Ya, jadi dia benar-benar bisa menjaga proses-proses yang tetap harus ada, contoh antivirus dan seterusnya. Nah, kalau dari Bro itu gimana? Dari dua feature ini, dari SureStart dan SureRun, dari segi sudut pandang seorang expert bagaimana? Saya sangat tertarik tadi terutama SureRun ya. Ya. Jadi malware maupun ransomware ini kan bukan kadang, memang mereka ini kan kalau udah masuk ke laptop kita, itu kan ngacak-ngacak, salah satunya antivirus. Ya. Antivirus, anti spyware itu tiba-tiba dimatikan dan kan kita nggak tahu, gitu. Nah, tadi dengan adanya SureRun itu yang dia secara otomatis dia menghidupkan lagi, ya artinya ya udah kita no worry, itu. Artinya kita no worry meskipun oke lah itu bukan absolut laptop kita terus aman banget terus kita mau buka apapun enggak, tetapi minimal untuk para user yang mungkin taunya sedikit atau bahkan awam ini sangat berguna. Kan laptop ini secanggih apapun itu kan penggunanya memang dari berbagai kalangan. Ada yang expert ya seperti Bro Chris dan Bro Franz seperti itu ya. Artinya ada juga yang mereka mendapat laptop canggih, tugasnya sebenarnya juga canggih, tetapi dia nggak ngerti gitu tentang keamanan cyber. Artinya apa? Oke, sambil dia edukasi, dia harus mendapatkan perangkat yang sesuai, bisa mendampingi dia. Nah itu tadi kalau dari sisi saya lihat HP SureRun itu salah satu fitur yang bukan mungkin lagi, itu yang harusnya jadi standar keamanan dalam dunia perlaptopan atau gimana gitu. Artinya itu inovasi yang harusnya ya bisa digunakan oleh masyarakat secara luas seperti itu. Iya, jadi mungkin si SureRun ini sebenarnya juga hardware base ya, sama seperti SureStart ya. Jadi benar-benar terlindungi. Jadi kalau misalnya ada penonton yang bertanya, kalau misalnya malware yang matiin SureRun gimana? Nggak bisa karena itu juga hardware base ya. Benar sekali. Gitu. Nah memang benar ya tadi kata Bro Ibnu bahwa sebenarnya kalau misalnya kita mau punya secanggih apapun teknologi yang kita punya, misalnya infrastructure security-nya mumpuni banget dan semuanya oke, tapi saya pernah dengar bahwa the weakest link atau bagian yang paling lemah dari rantai keamanan security itu adalah user. Benar nggak? Nah kalau misalnya saya mau ambil analogi, biasanya kalau misalnya kita bayangkan satu kastil ya Mas ya. Jadi kastil punya dinding kokoh tinggi, kemudian ada sungai, buaya, terus ada sungai api segala macam lah. Tapi kan selalu ada satu celah ya, satu pintu jembatan kayu yang harus diturunkan supaya si user bisa masuk. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya ini terkompromi, which is si user sendiri, maka semua pasti bisa tembus. Gitu, benar nggak Mas? Bener banget. Tadi kan HP SureRun ini kan based on perangkat keras ya. Artinya kalau laptopnya ini nggak diambil orang, ya harusnya nggak bisa diretas. Cuman kan kadang kan kita pertas kan lebih pinter. Ibarat kata tuh laptop harga 35 juta. Sini gua tuker sama yang harga 50, mau nggak? Nanti kalau perusahaan lu mau ngecek kita tukeran lagi. Ya gitu. Dari situ dia ambil data-data segala macam. Nah ini kan karena ketidaktahuan. Artinya si user ini memang harus diedukasi, tugas lu itu canggih, strategis. Benar. Jadi jangan sampai, ini kan artinya ada social engineering. Benar. Jadi wah udah laptopnya aman, ya itu pendekatannya dia ditukar sama yang lain atau apa deh ya gitu. Sesuatu yang menarik dia untuk ini. Sesuatu yang menarik. Nah ini memang pada akhirnya user tadi, jadi kalau kebocoran data itu kan tadi ada human error, ada kesalahan sistem dan juga ada pertasan. Faktor human error ini yang memang pada akhirnya kita harus edukasi semua kalangan. Benar sekali. Makanya ini membawa kita ke pembahasan SureClick nih. Kan kita lihat bahwa SureClick menjadi pertahanan pertama nih terhadap segala apapun yang akan mengancam kita, termasuk misalnya malicious link, misalnya link yang kita klik misalnya di browser ya, atau bahkan misalnya kita nemu USB tengah jalan nih, pasti kan pengen coba lihat ya isinya. Pengen coba lihat ya. Terus kita colokin, terus kita double klik, kemudian malware-nya running begitu. Nah jadi buat penonton kalau misalnya ketemu USB di jalan jangan pernah buka ya begitu. Tapi jangan khawatir karena kita punya SureClick nih gitu. Mungkin boleh jelasin dari sudut pandang itu. SureClick ini yang menarik adalah sebuah micro virtual machine browser. Ya. Jadi dia sifatnya adalah kayak mengkapsulkan sebuah aplikasi ataupun dokumen yang kita coba buka ya. Nah kalau kita ambil contoh di browser ya, dia bisa melindungi browser karena apa? Karena pada saat kita sedang browsing, kadang-kadang kita browsing ke website-website yang tidak jelas ya. Yang kadang-kadang kita muncul pop-up tuh klik unduh atau apapun itu kayak gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sengaja kita tertarik, namanya orang ya istilahnya ngelihat kayak gitu-gitu, wah kayaknya ntar kita klik nih nyata. Nah di belakang itu ada malware yang masuk. Nah SureClick ini akan melindungi kita punya komputer. Kenapa? Karena malware ataupun virus apapun
yang masuk itu akan masuk ke dalam hanya browsernya, di kontainer dalam browsernya saja. Oke, kita sebutnya honeypot kali ya. Yes, Iya, jadi benar sekali. sebagai kayak pancingan ya, tapi Benar. sebenarnya bukan. Benar. Nah, jadi apapun kalau saat kita tutup browsernya, itu virus dan malware hilang. Oke. Karena hanya ada di dalam sana, jadi tidak akan mengenal kita punya Windows. Demikian juga mungkin untuk email dan lain-lain ya. Kadang-kadang kita menerima link-link tertentu ya untuk klik di sini, klik di sana, ataupun kita terima attachment dokumen tertentu. Nah, kita tidak tahu loh kalau kita buka dokumen tersebut atau kita klik tautan link tersebut, ternyata ada malware yang masuk atau apa, ada program jahat yang masuk, kita nggak tahu. Nah, SureClick ini bisa melindungi semua hal itu ya. Jadi pada saat kita klik dan lain-lain itu maka akan terlindungi dari program-program tersebut ya. Nah, untuk menariknya dan untuk menonton juga bisa melihat nanti di video berikutnya ya. Untuk ini kita akan melihat sebuah video demo mengenai HP SureClick. Oke, mari kita saksikan. Let's take a closer look at how using HP SureClick can help you protect yourself against some of the latest malware and ransomware attacks. Hi, and welcome to HP How-To For You, HP's customer support blog. I'm Steph, and this is Bill, and we're here to bring you tips, tricks, and how-to information to help you get the most out of your HP products. HP Pro and Elite PCs come packed with built-in hardware-enforced security features, such as HP SureClick. Let's take a closer look at how using HP SureClick can help you protect yourself against some of the latest malware and ransomware attacks, such as WannaCry. Our friend Caleb from HP has a great example of how HP SureClick can help you stay safe. Let's take a look. This is a real demonstration of a WannaCry infection received from an email attachment. We're going to be using a real PC with HP SureClick activated. These attacks can be attached to file types we use every single day, and in this case, it's a Word document. Windows opens the attachment as read-only by default, but Protected View isn't capable of stopping advanced attacks like this one. At this point, the malware has already made its move out of the document and into the PC. It's searching for files to encrypt while infecting other PCs attached in the same network. This process is entirely in the background outside of the user. However, HP SureClick will alert the user if an issue's been found. Now, it's important to note that right here, the issue's already been contained, regardless of what choice is made. We're gonna leave it open just so you can see what happens. With the unique protection offered by HP SureClick, files like this one are always open in their own virtual machines, completely isolated from the operating system. This keeps the rest of your PC protected from malware and viruses hidden in these files. See how I moved the malware window around, but it doesn't leave the edge of the window? That's the virtual container that's contained the attack. With HP SureClick, malware isn't able to access or encrypt your files, it only thinks that it can. When you close that window, the WannaCry malware is gone. Your files and your network neighbors are secure from the attack. So what's so unique about HP SureClick? It can protect from attacks never seen before, keeping your PC and your network safe at every click. Thanks, Caleb. Bill, you mentioned that HP SureClick comes installed on HP Pro and Elite PCs. Can you show us where to find that? That's a great idea, Steph. To enable HP SureClick, click on the Start menu and scroll down to the HP folder. In the HP folder, click on HP SureClick Desktop Console. When the console opens, click on Enable. And if you get a user account control request, click Yes. HP SureClick will begin initializing. Once it's complete, it'll be enabled on your PC. You can also consider setting it as your default browser. To do this, press the Windows button, type Default Apps, and select the default app. Windows opens the default app settings and shows all the apps that are set as defaults. Scroll down to find the section labeled Web Browser. Click on the browser that is currently listed there. That will bring up a list of available options. Click on HP SureClick Secure Browser to select it as your default browser. Well, that was quick and painless. Now that you understand how HP SureClick can help keep you safe when opening unfamiliar files and browsing the web, we encourage you to take advantage of it. And that's a wrap. You can find more videos like this on our YouTube channel at youtube.com/HPSupport. You can also find us on Twitter and Facebook at our support channels and on our support community at community.hp.com.
You can find us and other people just like you answering questions about your HP products. Bye. Oke, nah itu adalah contoh demonya tuh. Tadi kita ngelihat bahwa dites terhadap WannaCry kan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi itu adalah salah satu fitur HP SureClick. Nah, di luar daripada itu kita juga punya yang namanya HP SureSense. Nah, mungkin gue ceritain dikit ya mengenai HP SureSense. Nah, HP SureSense itu adalah semacam sebuah kalau kita boleh bilang analoginya seperti antivirus ya. Tetapi kalau antivirus itu kan dia mengenali virus-virus yang sudah ada. Ya, yang sudah ada dibikinlah signature-nya kan untuk nge-clean. Nah, HP SureSense ini bisa mendeteksi virus, malware, dan program jahat apapun yang bahkan belum ada saat ini. Ya, dia merupakan zero attack, jadi dia bisa melindungi dari sebuah zero attack yang istilahnya benar-benar bahkan belum ada saat ini. Kenapa? Karena di belakangnya itu dia menggunakan artificial intelligence ya, yang merupakan sebuah komputer server di belakang mempelajari semua pola pattern virus, malware yang ada di dunia ini. Istilahnya dia bahkan melakukan deep learning loh, sampai benar-benar dia melakukan simulasi kira-kira bakal ada virus apa sih yang nongol akan muncul dan lain-lain. Nah, begitu ada virus tersebut nongol di hari tersebut yang belum pernah ada antivirus apapun yang bisa mengetahui, dia bisa mendeteksi dan dia bisa mengkarantina. Dia tidak menghapus ya, karena belum ada obatnya kan, istilahnya kan ini adalah preventif ya. Nah, dia akan mengkarantina supaya virus atau malware tersebut tidak menginfeksi lebih lanjut. Nah, itu adalah HP SureSense, Bro Chris. Nah, kalau menurut Bro Ibnu kira-kira gimana tuh untuk itu? Luar biasa ya. Jadi WannaCry ini kan kalau di kalangan pegiat cyber itu, keamanan cyber itu dia dianggap sebagai cyber weapon. Dan di Mei 2017 kalau tidak salah peristiwa tersebut di Indonesia juga kena gitu. Jadi ada 1 apa 2 kementerian, tapi yang paling parah itu Rumah Sakit Darmais. Ya, bisa dibilang 90% mungkin komputernya itu kena dan waktu itu TV-TV live di sana. Jadi komputer udah nggak bisa dipakai lagi. Waduh. Ngeri. Dan kalau kita bicara di luar negeri, WannaCry itu akibatnya sampai bandara, stasiun semua stop beroperasi karena ya sistemnya mandek. Gitu. Ngeri ya kayak gitu ya. Collapse langsung ya Collapse semuanya. langsung saat itu juga. Artinya apa? Kalau kita mengaplikasikan ini tadi SureClick, kan dia bisa mengotak ya, mengkarantina. Jadi ya udah di situ aja di virtual machine itu sehingga ya udah kita aman aja kayak gitu. Dalam hal pemakaian sehari-hari bahkan bagi saya atau bagi teman-teman yang ada di garis depan gitu untuk melakukan pengecekan kita menghadapi halaman internet yang rawan, link-link URL yang mencurigakan gitu, ya udah kita santai aja, artinya ya tinggal klik-klik aja seperti itu. Sehingga ya udah kalau memang itu ternyata isinya malware, ya kita no worry karena ya udah laptop matiin ya ikut mati juga ya, gitu. aman ya jadi ya. Aman jadi. Gitu ya. Hal ini yang harusnya memang bisa diaplikasikan secara luas ya. Tadi saya bilang ini bisa menjadi standar keamanan yang ya ini bisa menambah trust kita di dunia perbankan, di dunia pemerintahan segala kita jadi nggak worry untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Ya, case ini juga akhirnya menunjukkan pada kita bahwa kita sudah sedemikian bergantungnya pada dunia digital ya, gitu. Bahkan ketika ransomware akhirnya menyulik ya, bisa dibilang menyulik semua data kita, bahkan akhirnya semua jadi collapse begitu. Nah, ini juga menjadi satu hal concern yang cukup tinggi ya untuk mengamankan terutama data-data kita pada saat misal case-nya rumah sakit adalah data-data pasien ya, begitu yang akhirnya disita kemudian diculik oleh para hacker ini, begitu. Nah, di sini kita juga sebenarnya masih ada satu fitur terakhir loh, Chris, yaitu HP SureSense. Oke, mungkin gue bisa jelasin sedikit buat penonton-penonton yang belum familiar sama HP SureSense. Jadi SureSense itu sebenarnya adalah teknologi yang menggunakan artificial intelligence atau AI yang sudah menggunakan metode deep learning. Nah, bedanya dengan antivirus biasa kan mereka butuh untuk download database atau signature-nya lah untuk mengetahui dan mengenali virus tersebut. Jadi begitu database-nya terdownload dia baru bisa membaca dan mengenali. Nah, uniknya dengan teknologi deep learning ini dengan neural network dia bisa akhirnya mengenali semua behavior pattern dari malware-malware yang bahkan baru diciptakan tadi pagi misalnya. Gitu. Jadi kita yang kenal sebagai zero day attack. Nah, jadi SureSense ini benar-benar sangat efektif sekali untuk menangkal semua malware atau cyber attack
yang sudah diketahui maupun yang belum pernah diketahui. Menarik Ya dari Mas Ibnu gimana? Ada pengalaman nggak mengenai zero day attack ini? Kalau pengalaman langsung jadi korban belum pernah. Tetapi kalau kita lihat case-nya di Indonesia, itu sudah ada beberapa. Tahun lalu yang paling ramai itu adalah saat diplomat kita di Kementerian Luar Negeri, itu ada yang terkena malware semacam ini dengan zero days attack. Mereka ada beberapa diplomat ini mengirimkan email ke pejabat Australia. Tanpa mereka, sebenarnya mereka nggak ngirim. Oh. Ternyata setelah diselidiki, mereka ini jadi korban. Entah malware, entah ransomware, tetapi memang dari karakteristiknya ini zero days attack seperti itu. Nah, model-model pengamanan atau langkah preventif ini kan belum banyak dilakukan. Oke, mungkin kalau orang-orang biasa ya, pegawai biasa dan dia tidak di dalam posisi yang strategis pengambil keputusan atau dia bukan super admin, mungkin dia nggak akan menghadapi resiko-resiko semacam ini. Ya. Tetapi untuk orang-orang yang dia ada di posisi-posisi strategis, dia super admin, mereka akan menghadapi ancaman-ancaman malware yang kemungkinan besar itu lebih canggih dari yang lain gitu. Ya. Jadi kalau yang ya orang biasa paling kita ketemunya ya malware iklan seperti itu. Hal-hal yang nggak terlampau berbahaya, nggak akan mengambil alih laptop kita seperti itu. Ya. Tapi ya itu dalam posisi yang lebih strategis orang-orang itu harus memikirkan, ternyata posisi saya di lingkaran istana misalnya, di lingkaran menteri misalnya, itu membuat dia menjadi target kayak gitu. Jadi kalau tadi di awal dibahas ini terkait dengan remote ya, eksekusinya di remote, itu kan kita lihat juga ada yang namanya Pegasus dan kawan-kawan seperti itu. Tetapi memang dia lebih ke smartphone, tetapi bisa jadi ada yang semacam itu juga di laptop gitu. Dan memang sebagian besar bahkan semuanya itu dengan zero days attack seperti itu. Dan ya solusinya harusnya memang dengan deep learning kan. Kita nggak bisa harus update antivirus terus update antivirus itu nggak. Ya, karena bahkan belum ada dan belum dikenali sebenarnya gitu ya. Benar. Makanya dari kasus yang tadi baru saja diangkat Bro Ibnu, jadi kita bisa melihat betapa pentingnya ya perlindungan terutama dari segi AI ini. Jadi AI bisa membantu kita menjadi lebih secure, lebih aman dan kemudian sistemnya jadi jauh lebih pintar ya begitu. Ya. Nah, terutama untuk kalangan pemerintah, kalangan strategis yang mengambil keputusan, apalagi dapat serangan dari negara lain misalnya, yang kita bahkan belum punya intelnya ya untuk itu, bahkan SureSense ini bisa mendeteksi serangan malware tersebut. Benar. Oke, baik. Nah, sekarang kita udah panjang lebar ya berbicara soal security feature dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau ice breaking sebentar nih. Jadi ada pertanyaan mungkin yang cukup menggelitik ya bisa dibilang. Nah, gue pengen banget tahu respon dari kalian berdua tentang pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah kira-kira apa sih cyber security attack yang paling kalian takuti dari semua serangan yang ada? Apa yang menurut kalian yang paling menakutkan? Mungkin dari Bro Ibnu dulu, boleh silakan. Kalau saya membayangkan paling takut itu ya cyber weapon seperti WannaCry dan NotPetya itu kan termasuk kalau kata orang-orang Vault7 itu termasuk dari cyber weapon yang bocor katanya sih seperti itu. Dan itu efeknya kan luar biasa. Jadi memang kalau kemarin tahun 2017 itu WannaCry itu banyak memakan korban di daerah Eropa Timur seperti itu. Dan juga sebagian di Eropa Barat itu di Jerman, Austria segala macam. Tetapi Indonesia juga kena. Nah, kalau cyber weapon semacam itu menyebar di seluruh dunia itu kok tiba-tiba kayaknya kita langsung gelap gitu. Apalagi kan pandemi ini membuat kita terpaksa mendigitalisasi diri, mendigitalisasi kantor, mendigitalisasi keluarga. Anak sekolah aja sekarang pakai laptop gitu kan. Jadi semua terdigitalisasi. Tiba-tiba kalau ada WannaCry semacam itu semua gelap. Nah kan kalau kita lihat kasus semacam itu tuh ada dulu di Estonia tahun 2007. Jadi Estonia ini negara paling terdigitalisasi di seluruh dunia. Paling canggih lah. Ya dia ada konflik lah sedikit sama negara tetangga ya Rusia seperti itu. Terus ada hacker-hacker lah dari Rusia yang konon katanya dia langsung membuat sistem di Estonia itu langsung lumpuh dalam waktu seminggu. Wow. Ngambil duit nggak bisa. Gila itu sih bahaya banget ya. Gitu. Ngambil duit nggak bisa, ATM mati, lampu lalu lintas mati karena semuanya terkoneksi secara digital. Nah itu saya bayanginnya, wih bisa jadi nih Armageddonnya
lewat hal-hal Ya, semacam kayak gitu ya, ini. ya. Jadi ketakutan aja sih seperti itu. Iya, iya. Sebenarnya sih benar juga yang dibilang Bro Ibnu juga ya. Jadi ya di luar daripada senjata fisik sekarang ada cyber web, ada cyber attack ya, cyber weapon jadinya istilahnya. Nah, oke, kalau dari sisi gua sih sebenarnya salah satu yang gua takutkan lah ya istilahnya ya. Sebenarnya adalah terhadap silent hacker. Nah, silent hacker itu apa? Nah, silent hacker itu adalah kalau misalnya kita bilang dia hanya istilahnya meretas ya, dan dia hanya mengkolek data. Dia tugasnya cuma mengkolek data aja semua gitu. Dia kumpulin data-data pribadi kita, dia kumpulin data-data mungkin kesehatan kita, medical record kita, dia kumpulin data-data kartu kredit kita bahkan ya, ataupun data-data sensitif perusahaan. Jadi semua data-data dia kumpulkan dan istilahnya ya kita nggak tahu bahwa itu terjadi untuk sekian lama periode waktu lamanya karena benar-benar background doang diem ya, namanya juga dia hanya silent di belakang bekerja ya, seperti itu mengumpulkan data dan tiba-tiba muncul di website-website yang seperti dark web atau apapun itu ya, yang kadang-kadang kita juga tahu beberapa kejadian kemarin ini ada data-data perusahaan-perusahaan di Indonesia juga ya, dan juga pemerintah katanya yang bocor dan muncul di sana gitu, which is itu sangat bahaya dan bisa dibeli dengan harga yang nggak mahal loh, kalau boleh dibilang terjangkau gitu. Jadi itu bahaya banget gitu bagi saya karena yang namanya ya silent hacker itu ya kita nggak tahu bahwa dia sebenarnya bekerja kayak gitu. Nah mungkin ya jadi agak ngeri aja sih sebenarnya sih kalau kayak gitu sih. Ya di tahun 2014 atau 2015 ya, itu Sony Picture itu dihack dan datanya itu kalau nggak salah 10.000 terabyte. Waktu itu saya kira cuma 10.000 giga. Enggak, 10.000 tera. Semua film-filmnya, percakapan, semua data itu hilang. Bukan hilang, sorry, bocor, diambil. Dan kita semua kan tahu karena akhirnya data itu dipublish. Termasuk file-file film yang mau naik bioskop ya waktu itu. Okay. Itu dilempar ke forum-forum dan itu wah luar biasa. 1-2 bulan si hacker ini bisa ngambil semua data, ini kan luar biasa. Gede itu ya, tadi 10.000 terabyte. 10.000 terabyte. Awalnya saya nggak percaya, cuman setelah lihat, iya bener 10.000 terabyte. Film aja itu filenya udah berapa? Iya, Karena iya. mungkin bisa dibilang semua itu filenya. Nggak kebayang kerugian terjadi ya dialami oleh Sony Picture ya pada saat itu ya. Itu udah nggak kehitung karena ada percakapan antar Iya. direkturnya ngomongin artis ini, bayarannya ini, itu kan Bocor Iya. semua ya. bocor Confidential semua. semua Wah, ya. gila itu. Iya. Itu bener-bener ya nggak ternilai tuh kerugiannya luar biasa. Contoh nyata itu ya Bro Iya, Chris ya. benar-benar. Oke. Gimana? Kalau dari Bro Chris sendiri kira-kira apa yang lu takutin atau lu Oke, khawatirin? jadi gue pernah pelajari satu kasus sih. Jadi memang waktu itu tahun 2010 kalau nggak salah, jadi ada malware bernama Stuxnet gitu. Jadi itu salah satu malware yang cukup berbahaya karena memang langsung dituju ke nuclear power plant gitu. Nah salah satunya adalah Iran. Nah jadi sampai sekarang pun banyak masih diperdebatkan ya siapa pelaku sebenarnya. Ada yang bilang Amerika, ada yang bilang Israel, ya, nggak jelas. Ada yang bilang negara Timur Tengah misalnya seperti itu. Nah cuman akhirnya malware ini bisa menyebabkan monitoring power plant tersebut menjadi normal tanda petik, tapi sebenarnya nuclear plant-nya sedang overheat. Waduh, bisa meledak Gitu, kalau gitu. iya. Jadi akhirnya si virus ini bisa normal juga. Jadi kalau misalnya dia nggak dibutuhkan dia akan diam dan tidak terdeteksi. Jadi begitu dibutuhkan tinggal di-trigger, kemudian dia akan memanaskan nuclear plant itu sampai meledak dan menghancurkan seluruh nuclear plant tersebut. Nah yang berbahayanya adalah bukan kejadian itu, karena akhirnya source code dari si Stuxnet itu akhirnya dipublish secara open source. Gitu. Jadi semua orang bisa mengakses code tersebut dan bisa mengembangkannya menjadi senjata yang lebih canggih. Nah nggak kebayang sih nanti cyber war akan seperti apa dengan adanya orang-orang yang men-share source code dari malware itu di open public begitu dan semua orang bisa mengembangkannya menjadi senjata yang lebih mematikan. Tadi ada cyber weapon. Ini sekarang ada nuclear weapon. ini ngeri sih itu. Iya, kayak jadi gitu ya. benar-benar Bahaya ya. menghantam langsung public facility juga begitu, bisa mematikan listrik satu kota misalnya seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali sih. Oke. Nah, kita memasuki sesi berikutnya. Jadi bagi kalian yang menonton, jangan lupa bahwa kami akan membagi-bagikan hadiah ya. Ada 5 buah headset gaming HP yang ada di sini. Ya, oke. Nah, ini adalah gaming headset kita nih. Ini kita akan bagikan ya 5 buah HP H2220S ya, headset gaming HP di setiap episodenya ya. Jadi kalian ikuti terus ya. Jadi nanti tentunya di akhir
series dari podcast ini, itu juga akan ada satu buah unit yang kita akan give away, yaitu berupa HP notebook AMD ya, HP 245 yang akan kita berikan kepada penonton kami yang memberikan komentar-komentar yang paling menarik dan juga tentunya yang paling aktif ya untuk ini. Nah, caranya gampang. Bagi kalian yang ingin mengikuti ya, itu tinggal follow ya akun-akun kami yang ada di Facebook dan juga ada di YouTube ya. Dan juga contohnya untuk like postingan kami yang ada di channel-channel kami dan juga berikan jawaban yang atas pertanyaan yang saya akan sampaikan berikut ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih inovasi teknologi itu penting di zaman sekarang ini? Oke, saya ulangi kembali pertanyaannya. Kenapa inovasi teknologi itu penting di masa sekarang ini? Oke, ya. Jadi berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya ya dengan komentar-komentar tentunya yang menarik ya, yang gokil-gokil ya tentunya ya. Nanti kita akan mendapatkan berbagai macam hadiah-hadiah yang menarik dari HP. Benar, sekreatif mungkin ya komennya ya. Jadi nanti akan terpilih menjadi the best comment untuk mendapatkan hadiah dari kita. Iya, yes, benar sekali. Nah, oke. Nah, di episode sebelumnya kan waktu itu Bro Chris yang kasih gua challenge nih ya kan, waktu itu sama Bro Freddy ya kan memberikan pertanyaan. Nah, kali ini gue ingin menantang nih Bro Ibnu dan juga Bro Chris nih. Oke, gantian ya. Gantian. Nah, oke, di bawah kalian itu sudah ada sign clue ya. Kalian bisa memberikan jawaban benar atau salah ya. Bisa tolong diperlihatkan ke sana. Oke ya. Jadi itu adalah gue akan memberikan 5 ya fakta. Nah, kalian bisa tunjukkan apakah itu benar faktanya atau salah ya. Nah, kita ngadu nih ya istilahnya gitu. Siapa yang menang nih antara siapa pengetahuan cyber security lebih jago ya. Sekali. Gue sih punya feeling kayaknya Bro Ibnu sih kalau begini sih ya. Oke. Nah, oke, kalau gitu kita mulai di fakta pertama. Oke ya. Fakta pertama. Ada sekitar lebih dari 900 serangan cyber per menit di Indonesia. Benar atau salah? Benar deh, biar beda. Oke, jawabannya adalah benar ya. Bro Chris menang untuk ini ya, karena dari data BSSN yang merilis data di tahun 2020 itu ada 495 juta serangan cyber case yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita rubah ke menit, itu ada 900 serangan cyber per menit loh. Wow. Per menit ya, banyak sekali itu ya. Saya kiranya lebih tinggi dari itu. Nah, bahkan lebih tinggi lagi gitu, makanya gitu. Nah, itu udah minimum berarti kan ya ininya. Iya. Oke, fakta yang kedua. Nah, cybercrime termasuk dalam salah satu FBI Most Wanted List dan menduduki urutan peringkat teratas. True or false? Oke, jawabannya dua-duanya adalah true. Jawabannya adalah benar. True ya. Oke, masing-masing mendapatkan skor. Nah, fakta yang ketiga. Aplikasi bajakan atau ilegal merupakan metode peringkat teratas yang digunakan oleh pelaku kejahatan cyber dalam mendeliver malware mereka. Aplikasi bajakan atau ilegal merupakan metode peringkat teratas yang digunakan oleh pelaku kejahatan cyber dalam mendeliver malware mereka. True or false? Oke, jawabannya adalah false. Ya, dua-duanya salah. Email attachment merupakan nomor satu. Menurut sebuah sumber analis ya, dari 10 email yang hacker kirimkan itu memiliki 90% success rate. Wow. Ya, jadi sangat tinggi sekali ya. biasa. Tinggi sekali ya. Oke, fakta yang keempat. Computer virus ransomware, WannaCry ya, yang tadi mungkin sudah kita lihat di demonya cukup viral itu ya. Itu menyerang pada tahun 2017, merupakan virus yang menyebabkan kerugian finansial tertinggi sepanjang masa. True or false? Oke, jawabannya adalah false. Berarti Bro Ibnu yang benar ya. MyDoom adalah merupakan virus yang paling menyebabkan kerugian finansial tertinggi ya sepanjang abad dan itu sebesar estimasi 38 billion US dollar pada tahun 2004 ya. Jadi ransomware WannaCry belum ada apa-apanya dibanding MyDoom ya untuk ininya. Oke. Fakta terakhir, pertanyaan yang terakhir. 70% dari serangan cyber bermula atau disebabkan oleh faktor kesalahan manusia atau human error. True or false? Oke, jawabannya adalah true ya. Jadi berdua ini dan ternyata skornya itu tadi ada salah ini ya. Jadi sama-sama ada salah 2 kali jadi 3 dan 3. Berarti seri nih. Kompak kita. Ini nggak diatur kan ya. Oke. Oke, baik. Nah, tadi kita udah lihat itu ya. Jadi salah satu faktornya tadi disebutkan human error ya. Itu adalah faktanya. Nah, itu menurut Bro Chris gimana tuh? Ya, jadi makanya HP sangat serius sekali ya untuk memberikan pertahanan terutama security untuk pengguna-pengguna awam.
Makanya kita bisa lihat tadi solusi-solusi dari HP adalah solusi-solusi yang bisa memberikan pertahanan atau perlindungan tanpa user intervention. Sama seperti SureStart, kemudian SureClick menjadi pertahanan paling depan juga untuk mencegah supaya user-user kita terperangkap atau terjerat dari malware-malware berbahaya tersebut. Seperti itu, Bro. Oke, makanya benar-benar kita harus fokus ya, Bro Ibnu juga ya. Jadi kita harus fokus mencegah serangan-serangan tersebut ya, yang seperti tadi disampaikan, dipaparkan ya. Juga kita udah melihat begitu dampaknya itu sangat-sangat besar dan cukup krusial ya. Apalagi tadi yang Bro Ibnu jelasin mengenai pemerintah ya yang terkena serangan dan lain itu sangat-sangat fatal sekali. Nah, mungkin untuk sebentar lagi kita akan menutup episode ini dan saya ingin memberikan kesempatan untuk Bro Ibnu untuk memberikan beberapa tambahan-tambahan. Silakan Bro Ibnu. Terkait isu keamanan cyber memang ini tidak hanya menjadi tanggung jawab segelintir orang. Karena kalau di Indonesia ini saya selalu bilang di mana-mana kasihan masyarakatnya. Kita itu dikasih ancaman-ancaman, ada undang-undang ITE, ada KUHP, ada undang-undang yang lain. Tetapi masyarakat itu kita kurang mendapatkan edukasi. Nah, acara hari ini tuh salah satunya ini menjadi salah satu sumber edukasi buat masyarakat ya. Tadi terkait jangan klik sembarangan segala macam. Nah, sehingga memang pada akhirnya ini harus soal keamanan cyber itu harus menjadi urusan semua pihak. Masyarakat iya, pemerintah iya, dunia industri bisnis juga iya. Jadi masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri, terutama dalam hal membangun awareness. Karena dengan awareness ini tidak hanya tercipta satu kesadaran untuk kita menghindari peretasan, menghindari kebocoran data. Ini kita membangun ekosistem, saling membantu. Gitu. Jadi kalau nggak ada awareness, ya, nggak ada kesadaran, itu kita tidak akan mengaplikasikan solusi yang memang ada di depan mata. Nah, masalahnya di Indonesia itu salah satunya adalah karena awareness-nya kurang, ya. Jadi keberpihakan terhadap regulasinya juga masih rendah, apalagi keberpihakan terhadap anggaran pengamanan cyber seperti itu. Karena itu tadi saya sempat di depan sebut kenapa yang disurvei itu adalah Amerika, Jerman, Inggris dan India, karena memang keempat negara itu memang di dunia teknologi informasi itu salah satu yang leading seperti itu. Yang udah maju ya, yang udah mature ya. Bahkan kan di India kita tahu sendiri ada Bangalore seperti itu. Artinya di Indonesia kita bisa kejar nggak? Bisa banget. Asalkan ada awareness itu terbangun nggak hanya di masyarakat, tetapi juga semua di dunia industri juga, di pemerintah, di para pengambil kebijakan juga, sehingga saling ketergantungan, masing-masing punya solusi gitu. Pemerintah punya solusi, masyarakat punya solusi, dunia industri juga punya solusi juga, sehingga ini saling saling melengkapi, sehingga ya udah dunia keamanan cyber di tanah air Indonesia itu bisa tambah bagus. Karena begini, investor itu kalau mau investasi di Indonesia sekarang itu salah satu yang dilihat itu adalah faktor keamanan cyber. Jadi Estonia itu dia punya NCSI, National Cyber Security Index. Salah satunya Indonesia tuh masih ada di peringkat 70-an lah, kadang 72, kadang agak di bawah ya. Iya, karena memang regulasinya kurang banyak lah, masih belum selesai seperti itu. Nah, orang mau investasi sekarang lihat dulu peringkat keamanan cybernya Indonesia ini seberapa. Karena kalau dia mau naruh duit itu kan ada resiko. Nah, resikonya salah satunya sekarang yang dipertimbangkan adalah keamanan cyber seperti itu. Sehingga ya ini harus diperhitungkan. Dan salah satunya memang membekali setiap orang itu dengan perangkat-perangkat yang memang kuat, dan dia memang ditujukan perangkat keras dan perangkat lunak itu untuk menghindari atau langkah preventif agar kita tidak menjadi korban peretasan maupun serangan cyber. Seperti tadi disampaikan, HP punya banyak sekali solusi dari SureClick, SureSense, ya. Apapun itu, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, itu saya pikir kalau masyarakatnya dan pengambil kebijakan itu dia nggak punya awareness, ya susah kayak gitu. Jadi nggak akan terbangun ekosistem keamanan cyber yang baik di Indonesia, sehingga orang itu mau ngelirik kita aja nggak gitu. Jadi kalau kita punya ekosistem yang bagus, investor itu nggak akan pikir panjang kok mau berbisnis di tanah air. Ya, terima kasih untuk insight yang luar biasa untuk Bro Ibnu. Jadi
tidak terasa ya kita sudah di penghujung podcast kita. Benar Jadi sekali. untuk menutup episode ini, jadi gue ingin ingatin lagi bahwa produk HP laptop AMD EliteBook 835 ini merupakan satu produk yang sangat mumpuni dan dilengkapi dengan berbagai feature security yang bisa membantu kita menghadapi berbagai serangan cyber security dalam penggunaan sehari-hari kita. Dan tidak lupa juga bahwa notebook ini juga dilengkapi dengan power prosesor AMD yang sangat tinggi performance-nya dan juga long life baterai yang bisa mendukung kita sepanjang hari. Yes, dan tentunya juga dilengkapi dengan HP Wolf Security ya. Di dalamnya yang tadi sudah dilengkapi dengan berbagai macam Sure Start, Sure Send, Sure Click, dan lain-lainnya yang sudah sempat kita bahas. Oke, nah sekali lagi terima kasih banyak untuk Bro Ibnu untuk waktunya ya dan memberikan insight-insight yang sangat-sangat berharga ya bagi kita semua di sini ya. Thank you. Oke, nah bagi kalian yang menyaksikan jangan lupa sekali lagi untuk memberikan komen kalian ya di kolom komentar di bawah ini untuk pertanyaan tadi mengapa sih inovasi teknologi itu sangat penting di zaman sekarang ini ya. Nah, berikan jawaban kalian di kolom-kolom komentar yang ada di bawah ini semua ya. Dan berikan komentar-komentar yang menarik, yang atraktif dan lain-lain untuk memenangkan berbagai macam hadiah menarik dari HP. Oke, jadi kita berada di penghujung acara nih ya. Ya, tidak terasa kita sudah di akhir dari series podcast kita. Kita bisa sebut season 1 ya. Yes, benar. Jadi akhir dari series ini. Tapi buat kalian yang masih ingin tetap mendapatkan insight-insight berguna seperti ini, jangan lupa untuk follow sosial media kita untuk terus mengikuti topik reinventing teknologi yang terus kita bahas seperti ini. Tentu saja jangan lupa klik like, subscribe, dan berikan komentar Anda. Saya Franz. Saya Chris, sampai jumpa lagi di series Take It Out berikutnya.